dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya haji wada itu pada tahun ke-10 Hijriah. Ibadah haji dilaksanakan bulan Zulhijjah. Setelah Rasulullah pulang dari haji itu, sekitar 2 bulan lebih atau 3 bulan setelah itu, tepatnya awal Rabiul Awal, Rasulullah mulai sakit. Diawali dengan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah ke makam syuhada Uhud. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang syahid dalam perang Uhud, Nabi berziarah ke sana. Kemudian Nabi juga berziarah ke Baqi', ya, pemakaman para sahabat yang ada di Madinah dekat Masjid Nabawi itu. Nabi berziarah ke sana. Seakan-akan, kata para ulama, Rasulullah ingin mengucapkan selamat tinggal kepada semua umatnya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Artinya setelah itu Nabi tidak akan lagi pergi berziarah kepada mereka. Ini adalah ucapan selamat tinggal Rasulullah kepada mereka, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sepulangnya dari ziarah itu, di tengah jalan berjumpa dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengadu kepada Nabi bahwa dia merasa sakit kepala waktu itu. Tiba-tiba sakit kepala. Dan Rasulullah pun mengatakan demikian, saya pun sakit kepala. Jadi penyakit pertama menjelang wafatnya Rasulullah itu sakit kepala. Tiba-tiba Nabi sakit kepala, kemudian setelah itu Rasulullah jatuh sakit. Sakit terus menerus, makin parah, sehingga Nabi SAW dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika sakit itu, pada waktu sakitnya belum begitu parah, Nabi tetap melakukan tugasnya, menggilirkan istri-istrinya itu. Tetap bergiliran, dia datang ke rumah istri-istrinya itu secara bergiliran. Karena Rasulullah itu adil, ya, memperlakukan istri-istrinya yang jumlahnya berapa itu? 9 orang. Ya. Ketika sakitnya semakin parah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu bertanya, setiap Nabi menginap di rumah salah seorang istrinya, Nabi bertanya, besok giliran saya di mana? Oh, besok giliran Nabi di rumah Maimunah. Besoknya di mana? Oh, besok di rumah Sofia. Nabi berharap kapan giliran saya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pertanyaan Rasulullah itu maksudnya itu bahwa Nabi berharap bahwa pada saat dia sakit ini, Nabi itu dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai akhirnya Nabi meminta izin kepada istri-istrinya itu. Pada waktu itu Nabi berada di rumah Maimunah. Nabi minta izin, boleh enggak saya dirawat selama sakit ini di rumah Aisyah? Tak izin sama Maimunah, karena giliran Maimunah memang. Jatah Nabi bermalam di rumah Maimunah. Nabi sudah sakit waktu itu. Diizinkan oleh Maimunah. Karena ini keinginan Rasulullah, satu kehormatan seorang istri memperturutkan keinginan suaminya yang mulia ini. Dan Nabi minta izin kepada istri-istri yang lain supaya diurus, dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ini merupakan salah satu keutamaan fadilah Aisyah. Kepada orang-orang yang membenci Aisyah, yang menghujat Aisyah, yang menghina Aisyah, tolong perhatikan makna kalimat-kalimat Rasulullah ini. Di mana Rasulullah dirawat di akhir hayatnya? Di rumah Aisyah. Kalau kalian menuduh Aisyah itu wanita jahat, wanita munafik, apakah mungkin Rasulullah yang mulia ini mau dirawat di rumah seorang munafik seperti itu? Nabi menunggu-nunggu kapan gilirannya di rumah Aisyah. Nabi ingin dirawat di sana. Akhirnya dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipapah karena Nabi dah lemah, tak sanggup lagi berjalan sendiri, dipapah oleh 2 orang dari ahli baitnya, yaitu Abdullah bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Nabi dipapah sampai ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dirawat selama sakit. Di antara ucapan Nabi kepada Aisyah, Nabi katakan, wahai Aisyah,
saya masih merasakan perihnya sakit disebabkan karena racun yang pernah dimasukkan ke dalam makanan oleh wanita Yahudi itu ketika di Khaybar. Jadi rupanya sakit Rasulullah di akhir hayat ini ada kaitan juga dengan makanan yang pernah dimakan oleh Rasulullah dulu dalam peristiwa Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Khaybar ini kan basis kekuatan Yahudi waktu itu, ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dikalahkan oleh kaum muslimin karena orang Yahudi ini banyak mengingkari perjanjian-perjanjian, mengkhianati kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat. Bahkan ada upaya-upaya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Khaybar itu ada seorang wanita Yahudi namanya Zainab bintul Haris al-Yahudiyah. Jadi dia mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk makan. Jadi dia siapkan, dia panggang seekor kambing, kemudian dalam kambing itu dimasukkan racun. Ditaburi racun daging kambingnya itu. Dan bagian yang paling banyak ditaburi racun adalah bagian paha. Karena Rasulullah suka kalau makan kambing itu daging bagian paha. Di situ yang banyak ditaburi. Karena ini yang akan dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah dihidangkan itu, Rasulullah mengambil daging di bagian paha itu makan, masuk ke mulut, sudah dikunyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum sempat ditelan daging itu. Tiba-tiba daging itu memberitahukan kepada Rasulullah, ini mukjizat Nabi, daging bisa berbicara, makanan itu bisa bahwasanya daging ini sudah dimasukkan racun. Sudah diracuni. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan isi mulutnya, tidak jadi dia telan. Tapi setidaknya kalau kita sudah mengunyah yang namanya makanan itu pasti sudah bercampur dengan air liur, sudah tertelan juga itu. Walaupun tidak semuanya tertelan, sudah ada bagian dari racun itu yang masuk ke tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa daging itu enggak berbicara dari awal? Kenapa sudah di mulut Nabi baru berbicara? Ada hikmah semuanya. Tapi Nabi tidak ada masalah, waktu itu tidak ada masalah. Aman. Baru kemudian setelah menjelang wafatnya Nabi, pengaruh racun itu kambuh kembali. Tentu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan bahwa Rasulullah itu manusia juga. Keselamatan Rasulullah itu di tangan Allah taala. Kalau Allah menghendaki racun menyebabkan kematiannya, dia akan wafat dengan racun itu. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan. Tergantung kepada Allah. Bukan racun yang mematikannya. Tapi Allah Ta'ala. Itu hanya sebab saja. Sedangkan sahabat Nabi belum makan waktu itu. Akan makan. Rasulullah katakan, jangan lagi diambil dagingnya, karena dagingnya sudah beracun. Daging ini memberitahukan bahwa di dalamnya ada racun. Para sahabat tidak jadi makan. Kecuali satu orang yang makan, namanya Bishr ibni al-Bara. Dia makan dan menelannya, dan dalam peristiwa itu satu-satunya sahabat yang meninggal dunia itu Al-Bishr bin al-Bara. Dia meninggal dunia disebabkan itu. Rasulullah panggil wanita tadi, kenapa kamu racuni makanan ini? Kata wanita Yahudi tadi, saya mau menguji anda. Kalau anda ini seorang pendusta, biarlah anda mati, dan saya menyelamatkan orang dari tipuan anda. Tapi kalau anda seorang nabi, pasti anda akan diberitahukan kalau di sini ada racun. Karena nabi selalu mendapatkan wahyu dari langit. Akhirnya wanita itu mengaku dan yakin bahwasanya Rasulullah ini adalah seorang nabi. Karena tidak mungkin nabi mengetahui racun itu kecuali dengan pemberitaan wahyu. Walaupun sudah sempat dia makan, sudah sempat dia kunyah. Dan dalam satu riwayat katakan wanita itu akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Karena dia sudah masuk Islam, Nabi membiarkannya, tidak membunuhnya. Setelah beberapa hari meninggal sahabat tadi yang makan tadi, sahabat Bishr ibn al-Bara meninggal dunia disebabkan tadi racun tadi. Setelah meninggal itu, baru kemudian wanita itu dibunuh. Karena ada satu riwayat mengatakan wanita ini tidak dibunuh. Riwayat lain mengatakan wanita ini dibunuh. Ibnu Hajar menyatukan dua riwayat yang seolah-olah bertentangan ini. Dikata Ibnu Hajar, ya, riwayat yang mengatakan dia tidak dibunuh itu pada awalnya memang tidak dibunuh. Karena Rasulullah tidak dendam kepada orang seperti itu. Dia maafkan saja.
Apalagi dia sudah Islam. Riwayat mengatakan wanita itu dibunuh, yaitu setelah wafatnya sahabat tadi. Jadi dia dibunuh karena qisas. Karena ada orang yang meninggal gara-gara racun tadi, dibunuh atas dasar qisas tadi. Yang jelas wanita itu sudah Islam, wanita Yahudi itu. Dia ingin menguji kebenaran Nabi SAW. Berat juga ujiannya, Pak, pakai racun ujiannya. Kata wanita ini, kalau kamu Nabi, pasti ada yang kasih tahu. Tapi kalau kamu seorang pembohong bukan Nabi, ya sudah, biarkan mati saja. Dan umat manusia selamat dari kebohongan yang kamu lakukan selama ini, kata wanita itu. Ternyata akhirnya benar, Anda ini seorang Nabi. Karena Anda tahu ini isi daging ini berisi racun. Jadi sakitnya Rasulullah menjelang wafat beliau itu ada kaitannya dengan itu. Dan Rasulullah mengatakan sendiri, saya masih merasakan pengaruh dari racun yang dimasukkan ke dalam makanan di Khaybar, kata Rasulullah kepada Aisyah waktu sakitnya itu. Dan kata Rasulullah, saya mengira bahwa inilah waktu ajal saya sudah dekat, sudah tiba. Inilah waktu urat-urat nadiku putus, kata Rasulullah, disebabkan racun itu. Jadi Nabi SAW sakit parah, dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha beberapa hari. Panas Rasulullah, demamnya luar biasa, tinggi sekali. Jadi ternyata sakitnya Nabi itu berat. Tidak sama seperti sakit kita orang biasa. Jadi Aisyah sampai mengatakan, aku belum pernah melihat sakit separah Rasulullah SAW. Karena memang kaidah dalam agama kita, semakin kuat iman seseorang, semakin besar ujiannya. Jadi kalau ada orang yang hidupnya penuh dengan ujian yang berat-berat, itu bukan menunjukkan orang itu makhluk terkutuk. Atau orang itu orang yang tidak disayang oleh Allah. Tapi justru sebaliknya. Karena dia orang yang dekat sama Allah, beriman kepada Allah, imannya kuat sekali kepada Allah Ta'ala, maka diuji dengan ujian-ujian berat itu. Kenapa ujian itu nggak sampai kepada kita? Karena kita mungkin tidak sanggup menghadapinya. Bukan level kita itu. Ujian itu kan makin tinggi levelnya, makin berat. Makin rumit, makin kompleks. Soal ujian itu semakin tinggi tingkatan, makin berat. Nggak mungkin soal anak kuliah dikasih sama anak SD, nggak levelnya, bukan levelnya. Nggak bisa dia selesaikan itu. Jadi ujian kepada Rasulullah berat sekali. Demamnya tinggi sekali. Abu Sa'id Al-Khudri masuk, melihat Nabi SAW dalam keadaan seperti itu. Dia katakan, Rasulullah, tinggi sekali suhu tubuh anda ya Rasulullah. Kata Nabi, beginilah. Seorang Nabi diuji oleh Allah 2 kali lipat. Penyakitnya lebih berat dari penyakit orang biasa. Karena Allah ingin melipat gandakan pahala untuk para Nabi. Jadi al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala yang Allah berikan sesuai dengan tingkat kesulitannya. Tingkat pengorbanannya. Tingkat beratnya musibah. Segitulah pahalanya. Jadi Rasulullah diberikan sakit yang luar biasa parah. Karena Allah ingin melipat gandakan pahala kebaikannya. Sampai-sampai Nabi SAW memerintahkan, minta kepada istrinya dan orang-orang yang mengurusnya di rumah untuk dibawakan air sebanyak 7 kirbah. Kirbah ini wadah yang terbuat dari kulit untuk menyimpan air. Kulit yang sudah disamak untuk menyimpan air. 7 kirbah itu. 7 ember kalau bahasa kita. Untuk apa? Rasulullah mandi dengan air itu. Siram tubuhnya. Nabi diletakkan di sebuah tempat namanya mikhdab, tempat mandi. Seperti ember besar gitu, mandi. Disiram tubuh Rasulullah dengan 7 kirbah itu. Saking panasnya badan Nabi SAW. Diguyur badannya dengan air sebanyak itu. Di selama sakit itu banyaklah cerita ya. Cerita-cerita itu tentang kisah Rasulullah SAW menjelang wafatnya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Meskipun sakitnya sudah parah, tapi Nabi tetap memberikan nasihat kepada umat. Nabi ingatkan kepada umat untuk menjaga salat. Nabi ingatkan kepada umat, salah satu nasihat Rasulullah, jangan seperti orang Yahudi dan Nasrani, Allah melaknat mereka karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Itu salah satu nasihat Rasulullah ketika menjelang wafatnya itu. Ketika sakit juga Nabi SAW pernah meminta supaya dibawakan buku atau alat tulis. Karena Nabi ingin menuliskan wasiat-nasihat kepada
umat. Dalam kondisi sakit parah itu, Nabi minta dibawakan alat tulis. Sahabat yang ada di situ waktu itu berselisih pendapat. Sebagian mengatakan, jangan dulu diganggu Rasulullah sedang sakit parah. Kita sudah punya Quran yang sebagai pegangan kita. Di Rasulullah jangan dulu disibukkan dengan hal-hal seperti tadi. Biarkan dia masih sangat berat sakitnya. Sebagian lagi mengatakan, ambilkan, ini Rasulullah yang suruh, ambilkan alat tulis supaya kita menulis pesan Rasulullah itu. Sampai akhirnya suara perdebatan para sahabat itu didengar oleh Nabi, dan Nabi akhirnya menyuruh mereka untuk pergi. Dan Nabi menyampaikan pesan-pesannya langsung dengan secara lisan. Tidak jadi ditulis, tapi disampaikan secara lisan. Itu juga kejadiannya ketika Rasulullah sakit menjelang wafatnya. Pada saat itu juga Rasulullah meminta supaya dia dipapah untuk pergi ke masjid. Pergi ke masjid, dipapah oleh para sahabat, dan duduk di atas mimbar, dan Nabi berbicara kepada para sahabat. Salah satu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW waktu sakitnya itu, dia katakan, Innallaha khayyara abdan baina dunya wa baina ma indah, fakhtara dzalikal abdu ma indallah. Sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hamba. Pilihannya ada dua. Memilih dunia dengan kenikmatannya, atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi bercerita tentang seorang hamba tadi. Tiba-tiba setelah Nabi mengucapkan itu, fabaka Abu Bakrin. Abu Bakar menangis tersedu-sedu ketika mendengar kalimat-kalimat Nabi itu. Fa'ajibna libukaih. Kata para sahabat, kami heran kenapa Abu Bakar menangis. Padahal Rasulullah hanya bercerita tentang seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah. Pilih dunia atau pilih kenikmatan yang ada di sisi Allah. Itu saja Nabi bercerita. Kenapa Abu Bakar menangis? Setelah itu baru para sahabat tahu. Ternyata Abu Bakar paham. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, hamba yang dalam cerita Rasulullah, itulah dirinya sendiri. Allah memberikan pilihan kepada Nabi untuk hidup terus sampai akhir zaman dengan segala kemewahan dunia. Tetap sebagai seorang Nabi maksudnya. Bukan artinya memilih dunia ini Rasulullah jadi bukan tidak lagi menjadi Nabi. Bukan. Tetap menjadi seorang Nabi yang hidup abadi di dunia ini sampai akhir zaman. Atau memilih pulang menghadap Allah. Pulang segera menghadap Allah Ta'ala. Meninggalkan umat. Nabi memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan abdan di sini Rasulullah itu sendiri. Nabi sedang bercerita tentang dirinya. Walaupun dia tidak menyebut dirinya. Yang memahami ucapan Rasulullah itulah Abu Bakar Siddiq. Dia paham. Nah, itulah tadi takwil tadi. Dia ngerti. Apa yang tersirat dari sebuah ucapan. Bukan apa yang nampak. Tapi apa yang tersirat. Kemudian kata para sahabat, kata Abu Sa'id, fakana Rasulullah huwal mukhayyar. Nabilah ternyata orang yang diberi pilihan itu. Wa kana Abu Bakrin a'lamana. Dan Abu Bakar itu adalah orang yang paling alim di antara kami. Orang yang paling paham terhadap ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga terjadi ketika Rasulullah menjelang wafat. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengingat waktu yang terbatas, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.